Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuka hati kami, supaya kami boleh makin kagum tentang apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kami. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan boleh naik ke sorga. Nah, apa sih yang dipesankan daripada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Ya banyak hal, dan hari ini kita akan bahas itu satu persatu. Nah, sebelumnya mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Nah, ada dua hal yang kita bisa ambil dari pembacaan teks ini. Yang pertama adalah kita sadar bahwa Yesus telah hidup. Yesus bangkit. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan ia memberitakan pesan kerajaan Allah. Dan memang kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Alkitab, dalam pengajarannya, dalam pelayanannya, Yesus mengajarkan tentang kehidupan kerajaan Allah. Sebab dia memang datang dari sana. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, teks ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ia hidup. Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Dan memang hal ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa atau kisah waktu Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki kan tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tetapi saat itu Yesus berkata bahwa kebangkitan itu ada. Sebab Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Nah, kalau kita mengingat lagi, kita bisa melihat dari kisah Lazarus dibangkitkan. Nah, kita kan jadi mengetahui bahwa memang ada yang disebut sebagai kehidupan setelah kematian. Jadi, kisah-kisah kebangkitan ini memang menyatakan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lazarus, ya kan, dan berbagai cerita-cerita lainnya ini mengokohkan bahwa ada kehidupan di dalam kehidupan Yesus. Ada kehidupan di balik kematian. Kehidupan itu datang daripada Yesus. Nah, penampakan Yesus kepada para murid inilah yang mengokohkan para murid bahwa apa yang Yesus ajarkan memang sungguh-sungguh terbukti bahwa ia bangkit, bahwa ia hidup. Dan saya percaya bahwa penampakan Yesus ini menjadi sebuah pengharapan bagi para murid dan meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Maut, di mana sengatmu? Nah, itu ya. Jadi saya percaya bahwa berita ini membuat para murid tidak ketakutan, tapi benar-benar meyakinkan dirinya bahwa Yesus yang ia ikuti selama ini adalah Allah yang hidup. Dia adalah Mesias. Dan penampakan Yesus memang menyadari kita, seperti yang saya tadi bilang, bahwa penampakan Yesus menyadari adanya kehidupan di balik kematian. Seringkali kita mendengar filosofi dunia ini bahwa bekerja keraslah begitu ya dan lain sebagainya karena kita hanya hidup sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami kita itu hidup dua kali. Hidup di dunia hari ini dan di dunia yang akan datang. Jadi ada kehidupan di balik kematian. Filipi 3 ayat 10-11 berbunyi demikian, "Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Nah, untuk memperoleh kebangkitan itu, untuk memperoleh kemuliaan itu, Paulus mengajak kita untuk apa? Untuk bersekutu dalam penderitaan sehingga kita serupa dalam kematian Yesus. Maksudnya apa? Bersekutu. Kita garis bawahi kata bersekutu dalam penderitaan. Bersekutu itu artinya mengambil bagian penderitaan, dan dalam konteks ini berbicara tentang mengambil penderitaan karena Injil, karena kerajaan Allah, karena kebenaran. Karena kerajaan Allah lah, aku harus meninggalkan manusia lamaku. Itu kan sebuah penderitaan, sebuah transformasi di mana ada usaha kita untuk menanggalkan keinginan daging kita. Itu kita menderita, tetapi itulah yang dimaksud dengan penderitaan, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus supaya kita serupa dengan kematiannya. Menanggalkan manusia lama, ya kan? Terus misalnya karena kerajaan Allah aku mau berkorban bagi tubuh Kristus. Karena dalam konteks penderitaan bagi Injil itu ngomongin juga bagaimana Paulus dalam konteks ini menderita bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana dia menolong jemaat, bagaimana dia membangun jemaat, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah dalam jemaat, begitu ya. Ini kan semua mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, begitu ya, dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah, ayat ini, konteks ini menyadari kita bahwa ada kebangkitan, dan untuk memperoleh kebangkitan itu kita perlu bersekutu dalam penderitaan. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa dengan perbuatan kita baru kita dinyatakan kita akan bangkit atau tidak. Tidak. Kita akan dibangkitkan. Kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Nah, tetapi untuk masuk ke dalam proses itu, marilah kita bersama-sama untuk bersekutu dalam penderitaan Tuhan, supaya kita pun boleh menerima kemuliaan yang luar biasa itu, kebangkitan tubuh itu. Ya kan? Jadi penampakan Yesus kepada para murid, kita juga akan mengalaminya suatu saat. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Dan saudara harus garis bawahi juga bahwa bersekutu di dalam penderitaan artinya bukan kita menyukai penderitaan atau suka menderita, begitu ya, bukan. Kita tidak boleh mencari penderitaan, hati-hati. Kita bersukacita karena penderitaan, kita bersukacita dalam penderitaan bukan karena rasa sakitnya, tetapi tujuannya yaitu supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Gitu loh. Jadi hati-hati dalam memahami tentang penderitaan. Kan seringkali kita pengen menderita supaya iman kita makin bertumbuh dan sebagainya, begitu ya. Tapi hati-hati, kita itu bukan mencari penderitaan, Bapak Ibu. Kita mencari penderitaan bukan. Kita mengambil bagian dalam penderitaan karena aku tahu bahwa di dalam segala hal yang aku kerjakan itu, menanggalkan keinginan dagingku, menanggalkan manusia lamaku, aku berkorban bagi sesama, bagi pekerjaan tubuh Kristus, supaya aku memperoleh kebangkitan itu. Ya, kemuliaan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita pahami bahwa penampakan Yesus membuat kita yakin betul bahwa ada kebangkitan. Yang kedua, kerajaan Allah. Pesan mengenai kerajaan Allah. Tadi di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa berulang-ulang menampakkan diri dan Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi pesan mengenai kerajaan Allah disampaikan sebelum kenaikan Yesus ke sorga. Dan kita bisa melihat memang Yesus ini membawa sebuah sistem kerajaan Allah. Sebuah sistem kerajaan Allah di mana cara hidupnya, cara pengambilan keputusannya, pengajaran-pengajarannya itu bukan datang dari kerajaan bumi ini, tapi datang dari kerajaan Allah. Dan tentu ada berbagai perbedaan. Misalnya di dunia ini siapa yang terbesar itu ya harus dilayani. Tapi di dalam sistem kerajaan Allah, yang terbesar haruslah ia yang melayani. Ya, jadi Yesus membawa cara hidup yang demikian, sangat berputar balik dengan apa yang dunia sediakan hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa kerajaan Allah inilah yang disampaikan oleh Yesus. Dan Efesus 1 ayat 20-22.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, saya percaya bahwa ini sebuah pesan kerajaan Allah untuk kita mengetahui bahwa dialah rajanya. Ya, waktu Yesus menyampaikan pesan kerajaan Allah, saudara harus tahu, Yesus mendeklarasikan bahwa dia adalah raja. Dia adalah raja. Dan kita harus tunduk taat total kepada sang raja. Jadi ini yang saya bacakan tadi di Efesus adalah menjelaskan bahwa dia ini punya otoritas, dialah raja itu. Dan kita harus tunduk di dalam sistem kerajaan ini, tunduk kepada sang raja ini. Jadi sebelum saya masuk kepada peristiwa kenaikan, saya mau bawa dulu kita tadi. Sebelum kenaikan ini apa yang terjadi sih? Ya kan? Tadi kita mengerti bahwa dia hidup, dia bangkit, kita menyadari bahwa ada kebangkitan. Kita tidak hidup sekali, kita hidup dua kali. So, untuk hidup kita hari ini, kita harus bertanggung jawab dengan baik. Kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jangan jadi orang-orang Kristen yang pasif. Jangan jadi pengikut-pengikut Tuhan yang hanya ingin dilayani tapi tidak ingin turut menderita. Seringkali kita ini hanya ingin mahkota tapi kita tidak mau salibnya. Kita hanya ingin mahkota tapi tidak ingin penderitaannya. Dan ini kan tidak boleh demikian. Kalau ada bahasa tidak ada mahkota tanpa salib, kan begitu. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa selama kita hidup hari ini, hiduplah dengan baik, bersekutu dengan penderitaan, bersekutu dalam penderitaan Kristus. Ya kan? Yang kedua, pesan kerajaan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa sebelum pada kenaikan Yesus, kerajaan Allah terus disampaikan. Kita menyadari bahwa dialah raja itu. Yesus adalah rajanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat ini dengan baik sebelum kita membahas kepada kenaikan Yesus. Nah, itu yang saya sudah jelaskan perihal sebelum kenaikan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam saat kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak sekejap hilang begitu, tidak. Para murid melihat dan menyaksikan itu. Berarti kenaikan Yesus itu pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya mata mereka pun tidak mampu memandang lagi karena sudah jauh di atas sampai awan menutup. Nah, saya percaya bahwa ketika ada saksi mata, kita akan melihat bahwa memang betul-betul Yesus itu naik ke sorga. Sama seperti mereka melihat Yesus bangkit. Yesus betul bangkit. Yesus betul naik ke sorga. Nah, jadi para murid melihat betul bagaimana Yesus naik. Dan saksi mata ini menjadi bukti yang jelas, begitu ya. Lalu kalau kita melihat dari teks yang tadi kita baca, kita dengar sama-sama, terlihat bahwa ada dua orang begitu ya. Ada dua orang yang bertanya, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, pertanyaan ini bisa menggambarkan bahwa para murid sedang mengagumi dengan apa yang mereka saksikan. Tetapi juga ada penafsiran yang mengatakan bahwa mereka sesungguhnya waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka sedang menunggu kalau boleh Yesus langsung balik, langsung kembali memulihkan kerajaan bagi Israel. Begitu ya. Nah, tapi kita tidak banyak di situ, tapi yang kita harus tahu jelas pesannya adalah bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus
akan datang kembali. Itu pesan yang harus kita tangkap. Bahwa dia betul-betul naik dan dia akan kembali. Nah, kenapa kita harus yakin bahwa dia akan kembali? Sebab apa yang sudah dikatakannya selama pelayanannya di bumi gitu ya, bahwa dia akan bangkit dan lain sebagainya, itu betulan terjadi Bapak Ibu. Nah, berarti perkara dia datang kembali itu hanya perkara waktu saja. Kita tinggal menunggu kapan dia kembali. Jadi jangan tawar hati atau redup atau kecewa, menunggu tidak sabar begitu ya. Yesus akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di Yohanes 14 ayat 1-3, kita akan menemukan bagaimana Yesus menjanjikan rumah Bapa bagi kita semua apabila Ia pergi. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, sesungguhnya tergenapilah bahwa Yesus itu menjanjikan rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1-3 itu jelas mengatakan bahwa apabila Ia pergi, Ia menyediakan tempat bagi kita supaya di mana aku berada, kamu berada. Nah, jadi waktu Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita harus tahu bahwa ada tempat yang sedang Tuhan sediakan buat kita. Rumah Bapa itu. Tempatnya di mana? Saya tidak tahu, sebab saya juga belum ke sana begitu ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Makanya di Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dikatakan, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali memang kita itu menjadi tawar hati. Seringkali kita itu menjadi gelisah, bahkan meragukan apa yang Tuhan janjikan. Kita meragukan karena mungkin kita tidak melihat. Kita itu adalah orang-orang yang seringkali di dunia hari ini agak sedikit skeptis gitu ya. Kita harus melihat dulu baru percaya. Sedangkan Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang melihat, mereka yang percaya walau belum melihat, walau tidak melihat. Nah, oleh karena Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki keyakinan yang kokoh, yang teguh. Percayalah bahwa Alkitab betul-betul menuliskan, dan inilah pesan Tuhan kepada kita. Dia benar-benar naik. Percayalah bahwa Dia akan kembali menjemput kita. Dia akan kembali menjemput kita. Kalau kita baca kembali begitu ya, Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yesus akan kembali menjemput kita. Dan saya percaya juga tidak hanya menjemput kita saja, tapi waktu Yesus datang kembali, saya mempercayai semua kita, tidak hanya orang-orang percaya, semua kita akan melihat Dia. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi datangan Yesus, kembalinya Yesus, itu tidak hanya menjemput kita, hanya orang tertentu saja, tidak. Sekaligus kedatangannya akan mendeklarasikan, dunia akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mendeklarasikan kepada semua makhluk bahwa Dialah Raja, Dialah Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih implikasinya terhadap hidup kita hari ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ada kehidupan di balik kematian. Ya, ada kehidupan di balik kematian. Tapi bukan berarti saudara juga jadi ingin cepat-cepat juga. Jangan. Biarkan kehidupan dan kematian kita di tangan Tuhan. Selama kita punya kesempatan hidup, berbuahlah. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, berbuahlah. Yang kedua, saudara bisa menghayati kebangkitan dan kenaikan Yesus jika saudara mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sebab pengharapan itu ada ketika kita di dalam penderitaan, waktu kita menjadi rekan sekerja Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan tubuh Kristus, menanggalkan manusia lama kita baru bisa menghayati kebangkitan dan kenaikan itu. Makanya Paulus di tulisannya, di surat juga mengatakan bahwa kalau dia mau pergi dari kemah tubuh ini.
Tapi nggak bisa. Dia tahu menderita sekali dengan tubuh di hari ini. Dia menderita bagi Injil. Dia menderita bagi orang lain. Dia tahu sekali penderitaan itu. Nah, karena dia tahu sekali, dia mengalami itu, makanya dia sangat menginginkan kebangkitan. Nah, demikian pula hari ini kita. Kalau kita mau menghayati kebangkitan Tuhan, kita mau menghayati kebangkitan Kristus begitu ya, menghayati kebangkitan kita, hiduplah dalam penderitaan bersama Kristus. Mengambil bagian dalam sesama, mengambil bagian menderita bagi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja kita. Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Oleh karenanya, kita perlu tunduk. Bukan kita rajanya, Bapak Ibu. Dia rajanya. Kita pengikutnya, kita tunduk total. Kita ikuti bagaimana kerajaan Allah mengajari kita. Bapak Ibu Saudara baca saja Alkitab, Matius sampai Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara baca, saudara akan menemukan pengajaran Yesus. Bagaimana Yesus bersikap, bagaimana Yesus mengajari tentang apa sih kehidupan mengenakan kerajaan Allah itu. Apa sih kehidupan kekal itu dan lain sebagainya. Pelajari, baca, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mengagumi bahwa Dialah Raja. Dialah Raja kita. Yang keempat, Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada tempat bagi kita semua. Ada tempat bagi keluarga saudara. Ada tempat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tawar hati dengan apa yang terjadi dengan hidup kita hari ini, dengan apa yang terjadi dengan keluarga, dan apapun yang terjadi hari ini, penderitaan atau mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya, ada tempat yang disediakan bagi kita. Itu sebuah pengharapan di mana mungkin saudara hari ini tidak menemukan jawaban dari apa yang sedang saudara alami, tapi saya mau kasih tahu ada tempat bagi kita. Bertahanlah. Yang kelima, Yesus akan datang kembali menjemput kita. Ada tempat dan Yesus sendiri yang datang menjemput kita. Itulah pengharapan yang membuat kita itu teguh, yang membuat kita itu kokoh, yang membuat kita itu punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hayati dengan betul supaya kehidupan kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi, sehingga kita bisa tetap setia sampai akhir, sampai kita dibangkitkan, sampai kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah kami dengar pada kesempatan kali ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menggugah hati kami, memberi kami pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali, bahwa Yesus adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu di live study selanjutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus berkati.